Ya, kita bahas estimasi keuntungan pembuatan sekam arang ya. Estimasi pembuatan keuntungan sekam arang itu jatuh kurang lebih naik turun di angka antara 2.000 sampai 4.000 per karung ya. Jadi rinciannya kalau kita beli berambut di angka 7.000 ya, di angka 7.000, terus untuk ongkos produksi pembakaran anggap aja di angka 4.000, berarti kan ketemu 11.000. Kalau kita jual di harga grosir 15.000, berarti keuntungan di kotor 4.000 ya. 4.000 di packing dengan karung harga 1.000 sampai 1.500 ya, naik turun keuntungan bersih itu di angka 2 sampai 4.000 seperti itu. Jadi kalau kita mau memperbanyak pendapatan berarti kita harus membakar banyak seperti itu. Kalau kita mau memperkecil pendapatan ya bakarnya sedikit seperti itu. Tetapi pada intinya dalam kita bekerja kita harus mumpuni, dalam artian mengetahui hitung-hitungannya. Jadi istilahnya kerja kuli otak direktur ya. Istilahnya kerja kuli otak direktur, sama seperti itu. Tidak harus direktur itu duduk diam di kursi ya. Kita jadi kuli pun juga harus berpikiran seperti direktur. Dengan begitu kita akan mendapatkan penghasilan yang banyak karena kita kerja keras juga kerja cerdas ya. Sistematis, terencana, terukur. Bukan karena ikut-ikutan latah kerja dengan orang atau karena lagi musim pekerjaan itu kita ikut-ikutan kerjaan itu, tetapi kita tahu hitung-hitungannya, kita tahu profesional di bidangnya. Umpama pun tidak profesional, kita belajar sama orang yang sudah profesional. Jadinya kerja kita akan mantap dan tidak akan bermasalah. Karena apa? Kadang-kadang uji coba, kadang-kadang kita belajar dengan orang yang yang belum tahu, tapi kita ikut-ikutan. Nanti kita kalau dalam bahasa Jawa itu diblasok-blasok seperti itu saudara. Jadi dengan seperti itu kita akan maju dengan sendirinya dan kita akan menguasai di bidang yang kita kerjakan. Contohnya ya tadi seperti yang kita bahas di awal. Untuk pekerjaan pembuatan sekam arang dari berambut itu rata-rata kalau yang kita rasakan keuntungan bersih di angka antara 2.000 sampai 4.000 dengan perhitungan kalau kita beli berambut di harga 7.000 per karung, kita bakar, proses untuk pembakaran anggap aja di angka 4.000 jadi ketemu 11.000. Kalau kita jual di harga grosir 15.000 berarti keuntungan kotor di angka 4.000. Anggap aja bersih di angka 2.000 3.000 lah nantinya seperti itu. Kelihatan hitungannya kelihatan di atas kertas, tetapi di realita ekspektasi juga hampir sama seperti itu ya. Nah itu harga grosir saudara ya, apalagi kalau ternyata harganya ngecer. Cuman kalau ngecer itu orang beli 1, 2, 3 gitu ya, mungkin 5-10 tahun baru habis gitu. Tapi kalau kita jualan grosir dengan untung dikit tetapi seperti itu, kita pasti akan mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ulasan di proses estimasi pembakaran berambut. Semangat. Iso juga rono, iso juga sesuk. Sing tak utamake engko nggo sesuk isuk iku nggo nganu apa ki jenenge? Nggo nganu apa? Apa ki lah. Ya. Gue nganu ki lho, gue sesuk ben ora kedandapan nganu bakare to, karo juga ngatur engko nek iso ya rono juga ngono. Tapi sementing apa ki jenenge eksekusinan kok golek di mafia wae sing gampang-gampang sik. Ya toh, gampang dene kan itu langsung carane ben apa ki jenenge cepet kan kowe ngarungi wong loro ya toh. Lah kira-kira sak jam 2 jam. Sing ngarungi wong siji, sing siji langsir. Dadine begitu mobil teko ora sedak ngenteni langsir lho. Dadine mobil iso saset ngono carane. Tapi sadurunge akeh ya madai sing ngono carane. Ya engko dibagi tinggal gentenan sing langsir nek kesel gentenan siji langsir, siji madai ngono. Di mafia sing golek sing gampang-gampang pokoke. Engko sing teles-teles tetep keangkut kan. Nah, tapi sing utamake sing gampang-gampang sik ngono. Karo njikuwi sing kae, sing diunuk-unuk kae lho. Engko nek pomene ternyata ditakoki ngene, mau ndak tahu ngono tok wae carane ngono. Ya. Ya Pak, kok sing liya ngono kan. Pokoke main bantai sing golek sing gampang-gampang. Ya, sorry ada sekilas info ya tadi ya. Kita kembali ke tadi ya. Jadi untuk proses pembakaran sekam arang itu rincian ekspektasi kegiatan ini itu keuntungan di angka kalau dihitung-hitung kotor itu di angka 4.000 ya.
Jadi umpamanya kita bakar umpamanya 100 karung, berarti kita keuntungan 400.000. Umpamanya kita satu hari bisa bakar di angka 30 karung, berarti keuntungan bersih ya anggap saja 2.000 kali 30 berarti 60.000. Tetapi kalau kita melakukannya berkali-kali berhari-hari, otomatis kan keuntungan kita banyak ya. Jadi keuntungan itu bukan karena kita kerja tiap hari, tapi kerja harian terus dihitung bulanan. Nah, itu kita akan menghasilkan aset yang lumayan. Itulah yang dinamakan kerja keras, kerja cerdas. Kita kerja kuli tapi otak kita direktur, seperti itu. Tidak perlu kita duduk manis di kantor jadi direktur, tetapi kita di ladang pun kita bisa jadi direktur untuk diri sendiri ya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan berambut padi yang dibakar jadi sekam arang. Keuntungan ekspektasinya lumayan, cuman ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa bakar tapi tidak bisa jual. Ya sama juga pertanyaan orang kadang-kadang tanam padi nanti jualnya gimana gitu. Nah, tanya aja petani-petani itu, tanam padi jualnya gimana, bisa enggak? Pasti kan juga bisa. Itu tergantung caranya kita, doa kita. Kalau doa kita jelek ya hasilnya jelek ya. Kalau doa kita bagus pasti hasilnya bagus. Jadi kita kerjakan dulu sambil kita pikir cara penjualan, caranya memanage pekerjaan seperti itu. Corone wong rasa ngayah-ngayah sing dhuwur sik gitu. Nah, yang dikerjakan aja belum Kak ya. Dikerjakan aja belum tetapi sudah dimoli ya, bibir moncong 5 mili ya. Itu pasti kita tidak akan berhasil seperti itu. Sama seperti orang saya kemarin pergi ke Korea Utara atau mana itu ya, ke Kutub Utara kok, Korea Utara tuh ya. Ada orang bilang sama saya, Pak, saya mau usaha kerjaan apa yang bisa dikerjakan. Oh, kerja ini ya mengutin pasir nanti dijual, mamanya seperti itu. Setelah disuruh kerja mengutin pasir, Pak, saya tidak punya modal. Kasih modal Pak supaya bisa hasilnya bagus ya. Begitu dikasih modal tanya lagi, Pak ini caranya jual gimana? Udah cara jual udah dikasih tahu, kasih modal udah dikasih tahu, kerja udah dikasih tahu, tanya lagi, Pak ini lagi sepi Pak, gimana caranya supaya rame? Ya udah, kalau model orang-orang gitu itu dibuang ke laut aja ya, biar dimakan ikan hiu. Kenapa? Onone mau sambat ke rumah itu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita mau sukses, kita belajar dari yang sudah ada, kita pelajari supaya kita bisa mumpuni dan kita akan berhasil dari hal yang kecil, bukan dari hal yang besar ya. Dari hal yang kecil kita akan berhasil menjadi sukses ya. Demikian untuk konsep ekspektasi di pembakaran sekam arang atau berambut padi ya. Ini hanya salah satu contoh supaya kita membuat berambut padi ini dari pekerjaan kita menghasilkan kita cuan yang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati.